Perkenalkan, nama saya Nabila Nursyafana dengan NIM 2624025. Dan perkenalkan, nama saya Nurul Arifah dengan NIM 2624008. Baik, di sini kami akan membacakan hasil presentasi kami dari kelompok 9, yaitu dengan materi implikasi development theory. Baik, materi pertama akan dibacakan oleh Afif. Baik, materi yang pertama yaitu perkembangan karir anak-anak atau karir development in childhood, usia TK dan sekolah dasar. Jadi, pada masing-masing tugas perkembangan, seorang individu juga menguasai tugas perkembangan dalam memilih dan menjalankan sebuah karir. Individu memiliki perkembangan karir sepanjang rentang hidupnya. Perkembangan karir akan mengarahkan pada aktualisasi diri. Untuk tugas perkembangan karir anak-anak akan menanyakan berbagai hal yang berkaitan dengan profesi tertentu, apa itu guru, apa itu dokter, dan profesi lainnya. Kemudian, pertanyaan yang diajukan, maka ia akan membentuk persepsi tertentu mengenai profesi tersebut. Anak-anak akan membantu suatu konsep tersendiri mengenai profesi. Program ASCA atau American School Counselor Association mengimplementasikan standar nasional program konseling sekolah untuk TK hingga tahun ke-12. Dalam area perkembangan karir terdapat 3 standar secara umum, yaitu standar A, siswa mampu memperoleh keterampilan menginvestigasi dunia kerja dalam hubungannya dengan pengetahuan diri dan membuat keputusan karir. Standar B, siswa mampu menggunakan strategi untuk mencapai tujuan karir masa depan dengan sukses dan puas. Standar C, siswa mampu memahami hubungan kualitas personal, pendidikan, pelatihan, dan dunia kerja. Menurut teori karir Donald Shupart tahun 1950, yaitu terdiri dari tahapan dan tugas perkembangan. Pendekatan Shupart, lifespan, life space, untuk pengembangan karir memberikan konsep yang jelas yang dapat dipertimbangkan selama kuliah dan perencanaan kesiapan karir untuk siswa sekolah dasar. Mirip dengan Shupart. Salah satu mengembangkan karir pada anak adalah melalui bimbingan dan konseling. Dalam kegiatan bimbingan dan konseling, terdapat layanan bimbingan konseling karir, di mana berbagai macam layanan yang diberikan untuk membantu mengenali karakter, sehingga pada akhirnya dapat memberikan karakter pribadi anak tersebut. Jadi, beberapa macam metode dalam mengembangkan karir anak-anak, diantaranya ada tiga. Yang pertama yaitu melakukan karya wisata, yaitu museum, tempat-tempat bersejarah, kebun binatang, dan wisata alam. Kedua, melakukan kegiatan role playing. Anak-anak diminta mempraktekkan seorang tokoh yang disukai seperti polisi, guru, dokter, dan lain-lain. Ketiga, menggeledah kegiatan seni untuk mengetahui inta dan bakat seni pada anak seperti menyayangi, melukis, bermusik, dan lain-lain. Sekian dari saya kembalikan kepada teman saya. Baik, langsung saja saya akan membaca tentang perkembangan karir remaja awal dan pertengahan usia SMA, yaitu pendidikan dalam arti sempit merupakan persiapan menuju suatu karir, sedangkan dalam arti yang luas, pendidikan merupakan bagian dari proses perkembangan karir remaja. Remaja yang dilihat dari usia yang mencakup 12-21 tahun, menurut Ginsberg, perkembangan karirnya telah sampai pada periode pilihan tentatif dan sebagian berada pada periode pilihan realitas, sedangkan menurut Shupart, perkembangan karir remaja itu berada pada tahap eksplorasi, terutama subtahap tentatif dan sebagian dari subtahap transisi. Perkembangan karir remaja menurut Ginsberg ada pada periode pilihan tentatif 11-17 tahun. Itu ditandai oleh meluasnya pengenalan anak terhadap berbagai masalah dan memutuskan pekerjaan apa yang akan dikerjakan di masa yang akan datang. Periode tentatif ini meliputi 4 tahap, yaitu 1. Tahap minat, yaitu pada umur 11-12 tahun, yang mana pada tahap ini remaja sudah mulai mempunyai rencana dan kemungkinan pilihan karir yang didasarkan pada minat. Anak belajar tentang apa yang ia sukai, lakukan, dan anak melakukan pilihan-pilihan secara tentatif. 2. Tahap kapasitas, yaitu umur 13-14 tahun. Pada tahap ini, remaja mulai menggunakan keterampilan dan kemampuan pribadinya sebagai pertimbangan dalam melakukan pilihan dan rencana-rencana karir. Remaja mulai menilai kemampuannya berperan baik dalam bidang-bidang pendidikan dalam pekerjaan yang diminati.
ketiga, tahap nilai, yaitu pada umur 15 sampai 16 tahun. Pada tahap ini, remaja telah menganggap penting peranan nilai-nilai pribadi dalam proses pilihan karir. Anak mulai melihat apa yang sesungguhnya penting bagi dirinya. Tahu perbedaan konsepsi dengan berbagai gaya hidup yang disiapkan oleh pekerjaan. Yang keempat, tahap transisi, yaitu umur 17 sampai 18 tahun. Pada tahap ini, remaja mulai bergerak dari pertimbangan-pertimbangan realistis yang masih berada di pinggir kesadaran ke dalam posisi yang telah sentral. Pada tahap ini juga, anak mulai menghadapi perlunya membuat keputusan dengan segera, konkret dan realistis tentang pekerjaan yang akan datang atau pendidikan yang mempersiapkannya ke suatu pekerjaan tertentu nantinya. Baik, lanjut. Perkembangan karir remaja akhir dan dewasa, yaitu pada usia perguruan tinggi dan dunia kerja. Karakteristik perkembangan karir remaja dan dewasa berada pada tahap eksplorasi, yaitu pada usia 15 sampai 24 tahun. Tahap eksplorasi ditandai dengan mulai melakukan penelaah diri, yaitu self-examination, mencoba membagi berbagai peranan serta melakukan penjelajahan pekerjaan atau jabatan baik di sekolah, pada waktu senggang ataupun lainnya. Proses perkembangan karir menurut Donald E. Super tahap remaja akhir dan dewasa, yaitu exploration, yaitu pada usia 15 sampai 24 tahun, yang mana anak mulai memikirkan berbagai alternatif jabatan, namun belum mengambil keputusan yang mengikuti. Terdapat subtahapan pada tahapan ini, yaitu 1. Kristalisasi, yaitu pada umur 14 sampai 18 tahun, periode proses kognitif untuk memformalisasikan sebuah tujuan vokasional, namun melalui kesadaran akan sumber-sumber yang tersedia, berbagai kemungkinan minat, nilai, dan perencanaan untuk okupasi yang lebih disukai. B. Spesifikasi, yaitu umur 18 sampai 21 tahun, periode peralihan dari preferensi vokasional tentatif menuju profesional vokasional yang spesifik. 3. Pelaksanaan pada umur 21 sampai 25 tahun, periode menamatkan pendidikan atau pelatihan ke pekerjaan yang disukai dan memasuki dunia kerja. Dan yang terakhir, stabilisme, yaitu umur 25 sampai 35 tahun, periode mengkonfirmasi karir yang disukai dengan pengalaman kerja yang sesungguhnya dan penggunaan bakat untuk menunjukkan bahwa pilihan karir sudah tepat. Lanjut, saya akan melanjutkan yang kedua, yaitu establishment dari usia 25 sampai 44 tahun. Tahap ini ditandai dengan usaha tekun memantapkan diri melalui seluk-beluk pengalaman selama menjadi karir tertentu. Tahap ini dibagi menjadi 2 subtahapan, yaitu yang pertama ada konsolidasi dari umur 25 hingga 30 tahun. Periode pembinaan kemampuan karir dengan meraih kemajuan status dan senioritas. Yang B, lanjutan. Umur 31 sampai 44 tahun, periode pemantapan dalam posisi bidang pekerjaan yang dimiliki. Pola karir dalam usaha biasanya sudah terlihat jelas. Yang ketiga ada maintenance dari usia 45 hingga 64 tahun. Tahapan ini ditandai dengan proses penyesuaian berkelanjutan untuk memperbaiki posisi dan situasi kerja. Yang keempat ada talent, yaitu usia 65 tahun ke atas. Pada tahap ini seorang memasuki masa pensiun dan harus menemukan pola hidup baru setelah melepaskan jabatannya. Kematangan karir dapat diartikan sejauh mana individu dapat membuat keputusan karir tentatif serta memiliki. Sekian dari hasil presentasi saya. Mungkin segitu saja hasil presentasi dari kelompok 9. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.